Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarlita Dewi dengan NIM 216501110 dari kelas C. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai penerapan cyberlaw dalam pemberantasan cybercrime. Cyberlaw di sini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ia adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Penerapan cyberlaw di sini ada pencurian identitas, ada 3 kasus. Nah, kasus yang pertama itu terjerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang. Pasal 360 yang kedua, pasal 362 KUHP tentang pencurian identitas. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus identitas gadis KBW dipakai modus penipuan tiket konser cosplay terjerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua ada pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ketiga, pasal 362 KUHP tentang pencurian identitas. Yang keempat ada pasal 362B KUHP tentang pencurian menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, kasus yang ketiga masih pencurian identitas. Di sini terjerat pasal 27 Undang-Undang ITE dapat mencakup tindakan pencatutan nama dan identitas tanpa izin. Yang kedua, pasal 4 dan 5 Undang-Undang ITE juga dapat terkait dengan pelanggaran privasi. Yang ketiga, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen karena pencatutan nama dan NIK dapat dianggap sebagai pemalsuan informasi. Berlanjut ke penerapan cyberlaw kasus phishing. Di sini ada 3 contoh kasus. Nah, kasus yang pertama yaitu link phishing untuk bobol rekening bank dijual tersangka AP mulai dari Rp100.000. Di kasus ini terjerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang, Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga, pasal 378 KUHP tentang penipuan karena terdapat unsur penipuan dalam menjual link phishing yang menyerupai website resmi bank. Yang keempat ada pasal 362 KUHP tentang pencurian identitas karena penggunaan link phishing untuk mendapatkan informasi pribadi nasabah dapat dianggap sebagai pencurian identitas. Pasal 362B KUHP tentang pencurian dengan modus teknologi informasi. Masih phishing, di sini ada sosok Sylvia Yap, wanita yang kehilangan 1,4 miliar rupiah usai klik link phishing di WhatsApp. Terjerat Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi, masuk pasal 378 KUHP tentang penipuan karena korban melibatkan dalam tindakan penipuan melalui link phishing. Masuk juga pasal 362 KUHP tentang pencurian identitas karena penipuan tersebut melibatkan penggunaan data dan informasi untuk melakukan transaksi perbankan. Pasal 362B KUHP tentang pencurian dengan modus teknologi informasi. Yang kelima masuk pasal 363 KUHP tentang pencurian menggunakan sarana elektronik
jika uang dicuri atau disalahgunakan melalui transaksi. Masih kasus phishing di sini Jadi masuk Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi, mungkin mencakup tindakan penipuan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Masuk juga pasal 362 KUHP tentang pencurian identitas jika dalam penipuan tersebut terjadi pencantuman atau pencatatan identitas atau informasi pribadi. Masuk juga pasal 362B KUHP tentang pencurian dengan modus teknologi informasi. Kemudian masuk pasal 363 KUHP tentang pencurian menggunakan sarana elektronik jika ada pencurian melalui manipulasi aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, ada penerapan cyberlaw malware atau perangkat lunak berbahaya. Di sini ada juga 3 contoh kasus. Kasus yang pertama, ada malware Cina viral serang 250 juta komputer. Dia masuk pasal 30 Undang-Undang ITE tentang peretasan yang melibatkan akses tanpa izin ke dalam sistem komputer atau jaringan. Kemudian masuk juga pasal 32 Undang-Undang ITE yang melarang menyebarkan program komputer dan atau data elektronik yang merusak atau menghancurkan. Masuk juga pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian. Selanjutnya masih malware. Di sini juga ada contoh kasus malware bernama Judi telah menginfeksi 360 juta Android. Di sini masuk pasal 30 Undang-Undang ITE tentang peretasan yang melibatkan akses tanpa izin ke dalam sistem komputer atau jaringan. Masuk juga pasal 32 Undang-Undang ITE yang melarang menyebarkan program komputer dan elektronik yang merusak atau menghancurkan. Masuk juga pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian. Kasus yang ketiga yaitu masuk Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi. Yang kedua, pasal 30 Undang-Undang ITE tentang peretasan yang melibatkan akses tanpa izin ke dalam sistem komputer atau jaringan. Pasal 187 KUHP tentang serangan terhadap sarana utilitas yang melibatkan tindakan yang merugikan atau menghancurkan sarana utilitas seperti gardu listrik. Selanjutnya, penerapan cyberlaw di sini ransomware terdapat 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu China Financial reported $40 million ransom. Masuk pasal Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi termasuk serangan terhadap sistem komputer dan penggunaan malware. Terus yang kedua ada pasal 335 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan umum yang melibatkan tindakan yang membahayakan keamanan umum seperti serangan terhadap sistem komputer yang diperlukan sebagai bagian dari infrastruktur kritis. Kasus yang ketiga, masuk Undang-Undang ITE 30 dan pasal 46 yang mengatur tindakan pidana terkait dengan teknologi informasi termasuk serangan terhadap sistem komputer dan penggunaan ransomware. Masuk juga pasal 26 Undang-Undang ITE mengatur tentang penyebaran data pribadi tanpa izin yang dapat melibatkan ancaman untuk merilis data nasabah dan karyawan. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan karena ancaman untuk merilis data sebagai bentuk pemerasan. Kasus yang ketiga, di sini pasal 30 masuk pasal 30 Undang-Undang ITE juga mengatur tentang perlindungan sistem elektronik yang mencakup upaya untuk mencegah atau merusak sistem komputer.
Selanjutnya masuk juga pasal 46 Undang-Undang ITE yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi, termasuk serangan terhadap sistem komputer dan penggunaan ransomware. Masuk juga pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen karena ransomware dapat dianggap sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan akses atau kendali atas sistem komputer. Masuk pasal 335 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan umum yang dapat melibatkan serangan terhadap sistem komputer yang memiliki dampak signifikan pada keamanan umum. Masuk peretasan atau hacking, di sini ada 3 kasus lagi. Nah, di sini ratusan juta data Dukcapil Kementerian diduga bocor, pakar cyber ini peretasan paling parah. Nah, kasus ini masuk pasal 30 Undang-Undang ITE mengatur larangan peretasan atau akses ilegal ke sistem elektronik, masuk pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur larangan pembuatan, penyediaan dan atau penyebaran program komputer yang digunakan untuk melaksanakan tindakan melawan hukum seperti peretasan. Pasal 33 Undang-Undang ITE mengatur larangan tidak berwenang mengakses data elektronik yang dianggap sebagai rahasia atau pribadi. Masuk pasal 362 KUHP mengatur tentang tindakan pidana pencurian. Masuk pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian data atau informasi. Kasus selanjutnya ada peretasan akun YouTuber DPR diduga dari perangkat lunak bajakan. Masuk pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur larangan peretasan atau akses ilegal ke sistem elektronik. Yang kedua, masuk pasal 31 Undang-Undang ITE mengatur larangan pembuatan, penyediaan, dan atau penyebaran program komputer yang dapat merusak sistem atau data elektronik. Kemudian masuk pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian. Masuk pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana peretasan atau pengaksesan ilegal ke sistem komputer. Dan kasus yang ketiga, masuk pasal 30 Undang-Undang ITE mengatur larangan peretasan atau akses ilegal ke sistem elektronik. Masuk pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur larangan pembobolan data elektronik. Masuk pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana peretasan atau pengaksesan ilegal ke sistem komputer. Selanjutnya ada DDoS. Di sini ada 3 contoh kasus. Nah, untuk kasus yang pertama itu dia masuk Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi termasuk serangan terhadap sistem komputer. Yang kedua selanjutnya masuk pasal 30 Undang-Undang ITE yang mengatur perlindungan terhadap sistem elektronik dari serangan atau gangguan yang dapat merusak atau menghancurkan data. Masuk juga peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang pelayanan elektronik yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan serangan cyber. Kasus yang kedua, dia masuk Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi termasuk serangan terhadap sistem komputer. Masuk peraturan pemerintah. Masuk juga peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang pelayanan elektronik yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan serangan cyber. Kasus yang ketiga dia masuk Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 46 yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi termasuk serangan terhadap sistem komputer. Pasal 30 Undang-Undang ITE yang mengatur perlindungan terhadap sistem elektronik dari serangan atau gangguan yang dapat merusak atau menghancurkan data. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang pelayanan elektronik yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan serangan cyber. Terus ada pencurian kekayaan intelektual.
Di sini ada 3 contoh kasus. Kasus yang pertama masuk pasal 30 Undang-Undang ITE menyatakan larangan melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian hak kekayaan intelektual. Masuk pasal 1 ayat 1 UU HC menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk itu. Masuk pasal 362 KUHP menyatakan tentang tindak pidana pencurian. Masuk pasal 263 KUHP menyatakan tentang tindak pidana pemalsuan. Kasus yang kedua masuk pasal 72 UU HC menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang hak ciptanya dilindungi dan dipidana. Pasal 30 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membuat, mengirim dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki hak cipta dapat dipidana. Masuk pasal 362 KUHP mengenai pencurian yang dapat mencakup pencurian intelektual atau hak cipta. Masuk juga pasal 378 KUHP mengenai penipuan yang dapat mencakup penipuan terkait dengan pelanggaran hak cipta atau pembajakan konten. Yang ketiga, dia kasusnya masuk pasal 27 Undang-Undang ITE mengenai tindakan melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Masuk pasal 31 Undang-Undang ITE mengenai penyebaran informasi ilegal termasuk penyebaran konten streaming ilegal. Masuk pasal 551 KUHP mengenai pencemaran nama baik jika iklan judi online yang diakibatkan oleh aplikasi tersebut menyebabkan kerugian reputasi bagi pihak tertentu. Masuk kasus pemalsuan, di sini ada contoh kasus, 3 contoh kasus. Kasus yang pertama dia masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, terutama pasal 80 yang mengatur tentang pemalsuan identitas anak. Masuk ke UHP pasal 378 yang mengatur tentang penipuan karena pembuatan dan penggunaan kartu keluarga palsu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. KUHP pasal 263 dan pasal 264 yang mengatur tentang pemalsuan surat atau materai. Kasus yang kedua masuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, terutama pasal 64 yang mengatur tentang pemalsuan identitas dalam administrasi kependudukan. Masuk pasal KUHP pasal 378 yang mengatur tentang penipuan karena penggunaan KTP elektronik palsu untuk melakukan penipuan dalam penyewaan kamera. Yang ketiga, dia masuk KUHP pasal 263 dan pasal 264 yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, dalam hal ini pemalsuan KTP elektronik. Kasus yang ketiga masuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, terutama pasal 64 yang mengatur tentang pemalsuan identitas dalam administrasi kependudukan, dan masuk pasal 372 yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam perbuatan terdakwa. Selanjutnya, di sini ada pornografi anak. Ada 3 kasus. Kasus yang pertama masuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan membuat, menyimpan, atau mentransmisikan informasi atau dokumen asusila melalui media elektronik. Masuk pasal 506 KUHP tentang pengaturan perihal tindak pidana perdagangan orang. Masuk pasal 506B KUHP terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur. Selanjutnya di sini ada kasus lagi masih pornografi anak.
masuk pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengenai penyebaran informasi atau dokumen asusila melalui media elektronik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan membuat, menyimpan, atau mentransmisikan informasi atau dokumen asusila melalui media elektronik. Pasal 288 KUHP mengenai tindak pidana perbuatan cabul dan melibatkan anak di bawah umur. Selanjutnya, di sini ada cyberbullying. Ada 3 contoh kasus cyberbullying. Di sini keluarga Lisa Blackpink jadi sasaran cyberbullying para AKI mengenai dan begini sebabnya. Kasus ini masuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian masuk pasal 310 dan pasal 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Terus kasus selanjutnya masuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan masuk pasal 310 dan pasal 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Selanjutnya di sini ada kasus lagi penyebaran berita palsu, ada 3 contoh kasus. Kasus yang pertama masuk pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Masuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu dan masuk pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Selanjutnya penyebaran berita palsu mengatasnamakan Wali Kota Cilegon. Di sini masuk pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Masuk pasal 28 ayat 2 mengatur tentang larangan membuat dan menyebarkan informasi yang sifatnya bohong dan menyesatkan. Masuk pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik. Selanjutnya di sini adalah penerapan Ceberlau, peretasan email. Ada 3 contoh kasus juga. Kasus yang pertama itu masuk pasal 30 ayat 4 Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk tanpa hak mengakses sistem elektronik yang dilindungi termasuk data elektronik yang dimiliki oleh pemerintah. Masuk pasal 369 KUHP tentang pencurian hak cipta atau program komputer yang dapat mencakup pencurian informasi tersebut. Kasus selanjutnya masuk pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses data elektronik. Pasal 362 KUHP berkaitan dengan tindak pidana penipuan di mana pencurian akses ke akun email dan platform lainnya dapat dianggap sebagai bentuk penipuan. Selanjutnya ada pengintaian. Ada 3 contoh kasus juga. Kasus yang pertama dia masuk pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses data elektronik. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana meretas atau mengakses suatu sistem atau data elektronik tanpa hak. Kasus selanjutnya dia masuk pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses data elektronik. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana meretas atau mengakses suatu sistem atau data elektronik tanpa hak. Masuk pasal 121 KUHP mengatur tindak pidana
maka yang dapat mencakup tindakan menjual rahasia negara kepada pihak asing. Selanjutnya di sini ada pemerasan. Kasus yang pertama dia masuk pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang kedua masuk pasal 31 Undang-Undang ITE mengatur tentang tindak pidana peretasan atau hacking yang mungkin terkait dengan penggunaan aplikasi micet untuk melakukan penipuan. Pasal yang ketiga yaitu pasal 378 KUHP berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang melibatkan penggunaan modus pancingan open BO untuk memancing korban. Kasus yang kedua, di sini ada pacaran online hingga VCS, pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gadungan. Di sini masuk pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut atau keonaran. Masuk juga pasal 438 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Selanjutnya ada kejahatan keuangan. Di sini ada 3 contoh kasus juga. Kasus yang pertama di sini adalah pembobolan M-Banking, masuk pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses data elektronik. Masuk pasal 31 Undang-Undang ITE mengatur tentang tindak pidana peretasan atau hacking yang dapat mencakup pembobolan keamanan mobile banking. Masuk pasal 362 KUHP berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dapat mencakup upaya phishing untuk mendapatkan informasi data keuangan. Masuk pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana meretas atau mengakses suatu sistem atau data elektronik tanpa hak. Terus selanjutnya ada korban penipuan online banking. Masuk pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengenai akses sistem elektronik dan masuk pasal 36 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan untuk memasukkan, menghapus, merusak, dan mengubah data elektronik dengan sengaja dan tanpa hak. Dan masuk pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana meretas atau mengakses suatu sistem atau dana elektronik tanpa hak. Selanjutnya adalah pelanggaran privasi. Ada 3 contoh kasus. Kasus yang pertama di sini TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. Di sini kasus ini masuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur tentang ancaman pidana bagi pemilik akun atau penyedia jasa sistem elektronik yang menyebarkan informasi yang merugikan atau dapat menimbulkan rasa takut dan masuk pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan perlakuan yang merugikan. Dan di sini adalah laporan HAM Amerika Serikat bahas pelanggaran privasi di Republik Indonesia. Di sini kasus ini masuk pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen yang dilarang untuk disebarkan. Masuk juga pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Masuk pasal 5 Undang-Undang ITE mengatur larangan menyebabkan gangguan atau kerugian pada sistem elektronik milik orang lain. Nah, kasus selanjutnya di sini adalah pencurian akses. Ada 3 contoh kasus juga. Yang pertama itu masuk pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses data elektronik. Masuk pasal 46 Undang-Undang ITE mengatur tentang ancaman pidana bagi pelanggaran pasal 30 ayat 2. Masuk pasal 362 KUHP berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang mencakup pencurian data atau akses ilegal terhadap sistem elektronik. Selanjutnya
Kasus selanjutnya, polisi tahan Dr. Richard Lee terkait kasus illegal access. Masuk pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan tanpa hak atau melawan hukum mengakses data elektronik. Pasal 46 Undang-Undang ITE mengatur tentang ancaman pidana bagi pelanggaran pasal 30 ayat 2. Masuk pasal 221 KUHP mengatur tentang tindak pidana menghilangkan surat atau denda yang dapat dijadikan bukti. Di sini kita masuk ke contoh kasus kejahatan seksual. Di sini ada 3 contoh kasus. Kasus yang pertama dia masuk pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan menyebarkan informasi atau dokumen asusila. Masuk pasal 29 Undang-Undang ITE mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pencabulan atau persetubuhan yang merugikan anak di bawah umur melalui media elektronik. Masuk pasal 289 KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Selanjutnya ini juga viral pelecehan seksual lewat WhatsApp. Masuk pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan menyebarkan informasi atau dokumen asusila. Masuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur larangan membuat, mengakses dan mengendalikan sistem elektronik yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau dokumen asusila. Masuk pasal lagi 289 KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pencabulan non fisik atau perbuatan cabul yang merugikan kehormatan atau perasaan korban. Selanjutnya kita beralih ke pemerasan online. Di sini ada 3 contoh kasus juga. Kasus yang pertama itu masuk pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Masuk pasal 31 Undang-Undang ITE mengatur tentang tindak pidana peretasan atau hacking yang mungkin terkait dengan penggunaan aplikasi mechat untuk melakukan penipuan. Masuk pasal 378 KUHP berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang melibatkan penggunaan modus pancingan OpenBO untuk memancing korban. Kasus yang kedua dia masuk pasal 270 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut atau keonaran. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur tentang ancaman pidana bagi pemilik akun atau penyedia jasa sistem elektronik yang menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Masuk pasal 438 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Kasus yang ketiga dia masuk pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut atau keonaran. Masuk pasal 506 KUHP mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau menyebabkan kehinaan terhadap seseorang yang dapat terkait dengan situasi di mana korban terjebak dalam tindakan melanggar hukum dan kemudian diperas. Kasus selanjutnya di sini ada kejahatan sumber daya komputer, ada 3 contoh kasus. Kasus yang pertama itu masuk pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan terhadap akses ilegal ke sistem elektronik orang lain. Masuk pasal 31 Undang-Undang ITE mengatur larangan terhadap produksi, mendistribusikan dan atau memperdagangkan alat atau program komputer yang ditujukan untuk melaksanakan tindakan melawan hukum seperti peretasan. Masuk pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, di mana pada kasus ini berhasil dari penambangan kripto juga dapat dijerat dengan pasal pencucian uang dalam KUHP. Kasus yang kedua, dia masuk pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan akses ilegal ke sistem komputer data elektronik. Masuk pasal 263 KUHP mengatur tentang penipuan yang dapat mencakup tindakan-tindakan kecurangan yang memanipulasi dalam seleksi penerima CPNS. Selanjutnya ada kasus pelaku tambang kripto curi listrik di Depok. Kasus ini masuk pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan terhadap akses ilegal ke sistem komputer atau data elektronik. Pasal 51 Undang-Undang ITE mengatur larangan terhadap pemalsuan identitas elektronik atau dokumen elektronik. Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian. Pasal
406 KUHP mengatur tentang pemakaian listrik tanpa hak yang sah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila kita berbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.